Woi. Woi. Nah, Elo namanya siapa Elo? Saya mau ketik coba ya. Coba Elo namanya siapa? Lama sebatani. Namanya siapa Elo? Dia lagi telepon temannya. Ini peternakan jurusan babi. Ayo Jadi Elo. jangan sampai merusak citra pendidikan gitu loh. Saya gini, bukan berarti saya pahlawan kesiangan, enggak, karena sekarang memang siang, bukan berarti saya pahlawan kesiangan. Cuman maksud saya gini, jangan sampai merusak citra pendidikan dengan cara banyak-banyak yang mengaku gitu. Contoh, kenapa orang yang mengaku-ngaku polisi ditangkap polisi? Pertanyaan saya tolong dijawab teman-teman. Kenapa? Karena bisa merusak citra kepolisian. Ah, pinter. Karena bisa merusak Pinter. citra kepolisian. Ah, betul. Gadungan. Pasti Betul. gadungan. Betul. Nah, sekarang jangan ngaku-ngaku di UI, ternyata bukan. Itu merusak itu namanya. Laporin aja dia ini. Ngaku-ngaku aja. Tapi bagaimana Pak Ardi kalau itu ajaran Paulus? Harus menjadi bunglon. Enggak bisa juga kita salahkan. Ini ajaran. Masuk ke ranah ajaran, itu diajarkan oleh agama mereka. Wah, jurus. Kenapa kok mute sekarang dia? Kenapa? Mana udah mau terbang, dia udah mau kabur. Ya, itu satu. Jangan saya digedein host, gak apa-apa Bang Benny aja. Jurus Paulus 1, 2. Iya kita tunggu aja Bang Ardi. Iya, saya mau ketik ini namanya. Tak tunggu loh. Iya, namanya siapa Elo? Namanya siapa? Coba Elo sama babi. Siapa namamu? Ternyata lu cuman ahli olahraga doang, bicara bola voli, bola basket. Udah, nggak usah kemana-mana. Namamu siapa? Lu nggak pantas ada di sini. siapa? Iya, nggak pantas, nggak apa-apa. Yang penting namamu siapa? Kalau gua bicara ilmu kajian agama budaya, Iya, cocok di sini. iya. Namamu siapa? Mana buktinya? Wah, Kau belum tahu. buktikan, woi. Buktikan Namamu kau dari siapa? kajian buaya. Mana Lu mau buktinya? ngapain? Namamu Mana siapa? buktinya? Katanya di UI, katanya di UI. Kalau Oke. nama gua sampai terdata, terlihat, berarti negara ini. Iya, Pecah, mana merdeka. Dari Apa mana? namanya? Namamu Apa siapa? namanya? Dan kalian tuh tinggal jawab doang. Mana buktinya? Bali, Namamu siapa? Kalimantan, Coba dicek. Maluku, Buktikan ayo. Papua, Flores, Nggak usah Merdeka. curhat. Ayo, mari dibuktikan dulu namamu Nggak usah siapa. curhat. Buktikan. Siapa bocah ingusan? Nggak usah Coba, curhat, coba. nggak usah curhat. Bukan curhat. Ya udah, coba, namamu biar- siapa? Biar dicari di Udahlah, dicari di jangan PD maksain Dikti. gua. Iya. Gini. Kenapa kau takut? Karena kau kayaknya kelihatannya bukan sarjana gitu ya. Ngomongnya kayak anak-anak kau soalnya. Coba cek. Saya Biar udah tahu kau. tanya di bagian cleaning service, namanya ada tertulis di UI. Betul, ada memang. Jadi jangan sampai merusak Pembersih citra. Iya, jangan sampai merusak citra pendidikan gara-gara Justru citra itu merusak itu karena kalian punya ulah. ya sudah, sekarang namamu siapa? Udah gitu aja. Kamu menyatakan kamu tuh S3 Universitas Indonesia. Gini aja deh. Gini. Mana? Kalau dosen kan punya NIDN, sekarang NUPTK. Berapa NIDN-mu? Coba cek. Udah, aku nggak tanya nama deh. Tanya NIDN-mu berapa? Kapan saya katakan dosen? Oh, berarti ngapain di UI? Nyapu. Parkir, jaga parkir. Yang namanya S3 itu nggak ada lain selain jadi dosen di UI, Iya. kuculuk. Oh, Emang mau ngapain di S3 UI? kalau gitu? Emang di UI S3 ngapain rupanya? Asal Ngecat. ngomong aja S3. Sebentar Bang Bejo. S3 itu buat apa? Sebentar Bang Bejo. Emang ngapain di UI S3? Emang di sana ngapain? Ngecat gedung? Hah? Ini jualan cireng. Jalan cireng. Maksudnya Bang Ardi jualan cireng sambil nyolong gitu. Ya Nah, sekarang gini aja, gini aja. udah kebukti bahwasanya dia bukan yang pertama, bukan lulusan S3. Karena apa? Karena lulusan S3 itu pasti jadi dosen kalau di UI. Nggak mungkin kalau di UI itu nggak jadi dosen, nggak mungkin. Itu nomor satu. Yang kedua, dia nggak ngerti tuh NIDN tuh. Berarti bukan dosen. Itu nomor dua. Nomor tiga, dia nggak bisa membuktikan bahwasanya dia lulusan itu. Gini. Udah malu. Udah cukup. Berarti fix ya Bang Ardi. Ini ya, cuman Nipu. klaim doang ya. Nipu. Ngaku-ngaku aja ya. Hoax. Cerdik seperti ular ini. Justru kalau gini ya. Justru kalau olahraga itu ya, kenapa saya belajar olahraga? Karena gini,
Saya ingin mendidik teman-teman muslim saya supaya bisa MMA gitu kan. Nah, saya harap musuhnya itu Kristen. MMA. Aku siap dong. Nah, gitu. Tahu Khabib Nurmagomedov? Muslim dia. Menghajar siapa? Coba. Siapa yang dihajar sama Khabib tuh? Oten. Joten. Gak pernah kalah dia. Heeh. Sombongnya di depan kan si Coten kan. Ketika di Pentagon, wah mampus. McGregor betul, McGregor. McGregor. Mampus kan McGregor kan? Betul. Udahlah, lu cuman variabel 2. Iya, variabel 2. Sosokan ngerti variabel. Emang variabel ada berapa, Bro? Saya tanya. Punya lu cuma 2 doang. Enggak, aku Lu hanya mau main ada berapa jenis? Enggak, rumusan masalah lu ada berapa ya? Gua tanya Coba rumusan aku, masalah lu ada berapa? ya aku tes dulu. Aku tes Enggak, dulu gua tanya variabel lu, itu ada tes berapa gua jenis? lagi. Kau aja nggak bisa Katanya buktikan tadi kau siapa, nggak berani kau takut ciut kau, dekul kau langsung lepas kok. Masalah ciut, Gayamu. banyak keroyokan, lu pada banci tau Mana kalau kau betul kau manusia betul, tampilkan, buktikan. Kau bukan manusia, aku rasa. Anak curut kau nih, aku rasa nih. Kalau Anak ngomongkan curut aja soal banyak variabel, congor. saya pengen tahu ada berapa jenis variabel gitu di dalam penelitian. Ada berapa jenis variabel? Coba kasih tahu saya. Iya, kayaknya dia ini masih beli ya, dah nggak stabil. Coba emosi. kasih tahu saya. Ada berapa jenis variabel? Mau hujat kau takut ditangkap, hujat apa kau? Menghujat tuh berani di depan, tampilkan siapa kau. Itu baru berani namanya penghujat tuh betul. Ini kau penakut bukan penghujat. Udah, Pak. Kalau udah, ayo. Belum ya? Kalau sudah, nih, pakai ini aja. Wes, pakai ini. Udah. Coba ada berapa jenis variabel? Aku Enggak, pengen gua tahu tanya, tuh. Lu variabel intervali itu apa? Udah nggak usah tanya-tanya dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Ada berapa Ada- jenis variabel penelitian? Ada variabel eksogen, ada variabel endogen. Ya. Googling, Guceluk salah. Variabel itu ada 2. Yang pertama dependent variabel, yang kedua independent variabel. Lu Nah, tolong, di antara goblok, eksogen dengan endogen aja nggak tahu lu. ada Guceluk ini. Ya Allah. Coba yang dosen di bawah naik ke atas nggak apa-apa deh. Yang ada tadi dosen UI di bawah tadi. Silakan naik teman-teman. Kasih tahu kalau saya salah. Lanjut yang lain. Kenapa Celo? Senang yang palsu-palsu, Tuhan palsu, Rasul palsu, nama palsu, gelar palsu. Apa sih yang kamu suka? Semua palsu-palsu disenangi. Elo sama babi. Tapi katanya S3, tapi nggak ada adab. Cara berdiskusi juga nggak tahu. S3 apaan ini? S-tong-tong kali ya? Baik, terima kasih. Ini tadi yang saya lihat tadi, mohon maaf ya saudara-saudara. Mohon maaf, tetap kita jaga Jawab, saudara. jawab dulu. Ada berapa jenis variabel tadi loh? Gak usah sok nasihati di sini kau, gak usah sok baik kau di sini. Kau yang menampilkan dari tadi yang nggak beres. Kau masuk, Halo, kita ajak halo. diskusi. Halo, Kau bilang kau halo. mau mengkoreksi tadi. Mana yang kau koreksi? Mana yang mau kau luruskan? Oke. Ngomong Oke, kau baik. nggak konsekuen kau. Ilmumu di mana kalau kayak gitu? Sabar Orang yang Hati punya ilmu Bejo, itu ngomong sabar. konsekuen. Sabar dengan ODGJ, kita jangan terpancing. Emang begini dia. Kita nggak waras. Melihat anda ini karena anda ini perlu di dalam biasanya. Ada ini ODGJ. Tadi dia mengatakan bahwa variabel itu ada 2. Itu keliru, salah. Variabel itu ada 4. Kok ngajari saya loh? Gimana nih? Anda tolong. Dengerin ya. Kalau berhubungan dengan eksogen dan endogen itu hubungannya sama kimia sama biologi. Kalau eksogen itu maksudnya itu berasal dari atau disebabkan oleh faktor-faktor luar itu suatu organisme. Kalau faktor dalam dari suatu organisme itu namanya endogen. Kalau yang saya Variabel maksud cuma tadi, 2. ngeyel. Cek aja kalau salah.
Oh, dari tadi dia gue. Nggak S3 deh ini Bang Ardi. Es sungsung deh ini. Es sungsung tuh yang suka jualan gerobak keliling tuh. Tolong belajar lagi namanya variabel moderator dan variabel Kok nolong-nolongin orang. Paling orang. Wow, orang bongak aja, ngomong asal aja. Udah GJ. Dari tadi ngomong nggak jelas kau. S3 apaan ya begini ya? Orang masih manusia kau sembah, jangan ngaku pinter lah. Masih nyembah anak orang. Dicurigai gitu. otakmu nggak dipakai. Dicurigai otakmu nggak dipakai kalau masih anak orang. kau Bang sembah. Ardiansa udah jelas datanya ada di UI. Kamu mana? Datanya mana? S3 congor lo. Congor babi mulutmu. Kalau dia tak ada tadi ya di UI nggak ada. Kalau kita mau cari tidak ada. Tetapi kalau daftar di kamar mandi ada. Waktu jam kerja ada semua di situ karena dia bagian sepiten. Lihat. Dikit-dikit googling, nggak ada ilmu mau naik, ngaku-ngaku S3, semua orang ditololin, dibodohin, digoblokin. Dari semalam Makanya dia saya ini. bilang Dari tadi semalam. Ini lebih beradab preman-preman. Biasanya itu yang beradab itu orang-orang yang berpendidikan. Nah ini lebih Iya, betul. lebih Betul, barbar dibanding preman ini. Saya preman besar saya di sini, tapi nggak kayak kau gitu bongaknya. Orang dari mulutnya aja Ki Bejo udah ketahuan attitude-nya nggak ada. Orang S1 aja tuh punya attitude yang baik ya. Jangan-jangan Elo ini cuma lulusan SD ya? Ya sudah dipastikan itu. Mungkin kagak lulus. Halo, salah sambung. Coba batu. Halo, penyembah sakor. Iya Bu Anu, Bu Novi. Coba kalau eksogen itu apa artinya? Elo, eksogen itu apa artinya? Coba aku tanya. Elo, eksogen itu apa artinya? Googling dulu Bang Ardi, googling. S3 kok ditanya googling dulu. Cuman Ya, eksogen itu Oh, apa? kabur, Aku tanya kabur. eksogen itu apa? Mana dia? kabur. Tanya eksogen. Kebanyakan googling, makanya nyemplung. Makanya kalau bukan S3 jangan ngaku-ngaku S3. Mana sih dicecar, dikejar. Gepeng juga kan. Kayak Tiga. yang pertama diskusi sama Abu Hadid. Ya memang dia agak maju selangkah ya kalau saya lihat ya. Cuman memang dalam artian dia maju selangkah tapi masih banyak juga yang apa ya? Yang apa ya? Yang sangat fundamental yang harus dia memang mempelajari kayak penebusan itu salah satu gitu loh. Nah, memang dia mengakui bahasanya Yesus itu hanyalah utusan, tetapi kan kalau kita mau taruh lebih dalam pasti akan mau lari di Tritung kalau nggak salah itu. Dan penebusan dosa itu. Makanya dari teori penyaliban Yesus ini kan kita tarik data kan gitu. Kenapa dia di Getsemani? Kok dia bisa lari dari Getsemani? Ardiansa Arif. Halo. Loh, apa lagi kok naik? Kenapa? Kau jawab aja tadi pertanyaan Bang Ardiansa apa? Atau enggak Kok mana usah ngalih-ngalihin kemana-mana? Iya. Ya, eksogen itu apa tadi? Eksogen itu apa? Ardiansa Arif, saya mau ajar Anda. Enggak, eksogen itu bukan apa? hanya dua. Jawab dulu. Variabel eksogen itu apa? Aku pengen tahu. Variabel itu bukan dua. Variabel itu ada banyak, ya. Yang diketahui itu ada 4 ya. Variabel dependen, independen, yang seperti Anda omong tadi ya, Duh. terikat dan tidak terikat, ya, yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Duh. Ada juga variabel mediasi dan variabel moderator. Jangan terlalu goblok ya, Ardiansa. Ya Allah. Enggak, eksogen tadi apa, Pak? Enggak, gini Pak S3. Aku pengen tanya variabel eksogen sama variabel endogen tadi apa, Pak? Tolong jelaskan, Pak. Coba. Tapi Jangan googling dulu, nanti nyemplung lagi. salah dulu ya. Coba Pak, aku pengen tahu apa yang dimaksud variabel eksogen dan endogen. Kasih tahu dong. Aku juga pengen Kalau mati belajar ya kan. lampu ini nggak jawab dia.
Aku juga pengen belajar gitu loh teman-teman. Jadi jangan halangi saya belajar ya. Ya googling. Kadang Belum ya untuk Wib. S3 Kadang kok ditanya googling lama lagi. kali gitu jawab definisi kok doang. googling ya Allah ya Allah. S3 apa ditanya definisi aja susah kali. Iya ya, nggak apa-apa lah, asal jangan kelamaan aja googlingnya. WP-nya dibayar dulu lah. Lelet itu. Apa eksogen? Variabel eksogen apa? Nih contohnya ya. Apa? Apa? Googling. Ini contohnya hasil googlingnya Pak Ngardi. Contoh hasil googling. Oh, contoh hasil googling. Ini Mana itu kalau dijawab itu definisi dulu jelaskan baru dicontohkan. Contohnya Mananya nih. kau? Apa S3 kok bengak kali kau. Membicarakan agama yang bukan Kok ke situ? pada Enggak, eksogen tadi apa? dasar. Variabel eksogen tadi apa? Aku pengen tahu. Variabel eksogen itu apa? Variabel Mananya kau jawab? Tidak pernah Yesus katakan aorta. Woi, kau pilih atau kecewaan atau kebahagiaan. Ini lihat, tunggu baca-baca ini. Kalian orang bertanya, dia kecewa atau dia bahagia? Anda muter-muter. Ini lihat, ini Mazmur 22 ayat 2 dikurung oleh Yesus. Mazmur Erben. Ya kau bertanya, makanya kalian itu bodoh semua. Kau cuma memilih dua pilihan, A kekecewaan. Enggak ada. Yesus sedang bermazmur jawabannya. Jawabannya, bermazmur kamu gila itu kau ya. salah. Sekarang saya tanya, ketika Nabi Muhammad mengatakan, Orang bertanya. Mbak mau putus, Orang bertanya sama kamu, Yesus itu kecewa atau bahagia? tidak ada. Dia tak kecewa atau bahagia. Yesus Eli Sabatani. Yesus sedang bermazmur di dalam ayat itu. Jawabannya muter itu ya, orang nanya. itu namanya muter. Yesus sedang bermazmur di dalam, dia memutik mazmur. Mazmur. Gila ya. Ya parah. Gak ada jawaban lah. Itu Parah banget itu bagus tadi tuh. Ditanya bahagia Salah atau soal susah, jawabnya Pertanyaan Mazmur apa, orang nanya simpel banget. Dia kecewa atau tidak? Tinggal jawab tidak atau iya. Sakit banget dengar dari bawah. Terus main mau menang-menangan suara pula. Kelas pendeta kayak gitu, parah anjing. Parah. Suaraku kecil ya? Kecil suaraku ya? Kecil bangku. Lanjut. Pas, besar apa kecil? Kayak mendem gitu loh. Ketimpa bang sama Mendam Ibrahim. suaranya, mendam. Ketimpa ya? Ketimpa. Ya sama Erben punya kan? Karena suara dia itu besar, jadi ketimpa. Karena suara dia besar ya kan? Iya. Suara Pak Bisma lebih bagus gitu kan tadi jadi Iya. gede. Salah suara Serben. Iya. Ya karena Erben itu kalau jumpa sama aku besar-besar son. Jadi yang kita tanya, apa yang kita tanya? A, kekecewaan, B, kebahagiaan. Kita mau menguji apakah Yesus itu benar-benar mati atau tidak. Kok ribet ya? Ribet kali jawabnya. Udah kepanasan. Berdasarkan ayatnya bahwasanya Yesus ketika dia disalib dan menyatakan Eli Eli lama sabachthani itu, di saat itu pukul 3 waktu penyaliban. Nah, menuju hari Sabat, saat itu hari Jumat, hari Sabat itu pergantian waktu di Yahudi yaitu pukul 6 sore. Artinya 3 jam lagi sudah menjelang hari Sabat. Dan hari Sabat menurut tradisi Yahudi tidak dibolehkan mengadakan kegiatan apapun. Nah, saat itu kemudian Pilatus, imam-imam Yahudi memerintahkan kepada Pilatus untuk menyegerakan penyaliban tersebut. Dan kemudian prajurit-prajuritnya mendatangin orang-orang yang disalib. Yang pertama untuk memastikan yang disalib itu mati. Ketika mereka mendatangi kaki orang yang pertama, kemudian dipatahkan kakinya. Kaki orang yang kedua disalib, dipatahkan kakinya. Dan mau yang ketiga yaitu Yesus, ketika mereka melihat Yesus sudah mati, Waalaikumsalam. Ketika Yesus sudah mati,
kemudian mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Jadi di situ itu tidak jadi mematahkan kakinya. Dan kemudian saat itu Yusuf meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian dibantu oleh Nikodemus. Nikodemus itu membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati. 50 kati itu berarti sekitar 3 kilo. 3 kilo ya minyak ya. Nah, coba kalian cek di Google. Minyak mur dan gaharu itu fungsinya untuk apa? Untuk menyembuhkan luka di tubuh manusia. Ya, untuk menyembuhkan luka di tubuh manusia dengan cara diam-diam. Untuk apa minyak mur? Nah, yang membuat kita heran ketika Minggu pagi, ada datanya nih. Minggu pagi ya, Maria Magdalena, Maria di Markus 15 di Markus ya, Maria Magdalena dan Ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Katanya sudah ditanam, kok diminyaki lagi? Ada apa? Katanya sudah ditanam. Kenapa kok diminyaki lagi tubuhnya? Jadi dibongkar kuburannya gitu. Ya. Jadi dibongkar kuburannya. Sangat jelas di situ kalau dia berpura-pura mati sehingga Yusuf menurunkan jasadnya dengan cara sembunyi-sembunyi, permisi kepada Pilatus agar tidak tentara Romawi tidak mengetahui apa yang dilaksanakan Yusuf bersama Archimedes. Nah itu dia. Dan kemudian mereka meletakkan di dalam goa. Setelah itu di dalam goa jasad Yesus hilang. Yohanes 20. Yesus ketika Maria Magdalena mendatangi kuburnya, jasadnya hilang dicuri orang. Nah itu jadi nggak bisa kalau Erben masalah penyalipan mencret lah dia, nggak ada. Jadi dalam hal penyalipan ini ya, yang sangat berjasa adalah iblis yang berjasa dalam hal penyalipan itu. Tujuan untuk penyalipan apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia, terutama Oten, untuk menebus dosa-dosa Oten orang Kristen. Tanpa adanya iblis maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya iblis maka dosa-dosa mereka tidak akan ditebus. Karena ketika tentara Romawi mencari di mana keberadaan Yesus, mereka sulit untuk mendapatkan Yesus. Sangat sulit ya. Kalau memang ini kehendak dari Tuhannya, sudahlah pasti Yesus tidak akan sulit untuk ditangkap. Tidak akan sulit untuk ditangkap. Tetapi fakta kronologinya, Yesus ketakutan ingin ditangkap sehingga dia sampai serasa ingin mati ketika di Taman Getsemani dan ditemani Petrus dan Yohanes. Apa kata Yesus? Temani aku di sini. Aku serasa ingin mati karena rasa ketakutan ketika dikejar tentara Romawi. Kemudian tentara Romawi memberikan sayembara bagi siapa yang bisa menunjukkan di mana keberadaan Yesuah Amasyah, maka akan diberikan imbalan 30 keping. Sampailah berita itu, terdengarlah berita itu kepada iblis. Kemudian iblis pun merasuki tubuhnya Yesus, tubuhnya Yudas. Dan Yudas pun terpengaruh bisikan iblis dan segera memberitahu dan menegosiasi kepada tentara Romawi untuk memberitahu di mana keberadaan Yesus. Ini yang paling fakta ya, yang paling rancu di sini apa? Apa yang paling rancu? Tugas iblis itu adalah menyesatkan semua manusia, menyesatkan. Toh kalau memang bermula dari iblis, sudah pasti iblis pensiun, nggak ada kerjanya lagi, nerima gaji pensiun lah iblis, ya kan? Ya kan? Seharusnya iblis itu mencegah jangan sampai Yesus itu ditangkap. Seharusnya. Kenapa? Kalau dia tertangkap dan penyalipan itu untuk menebus dosa, apalagi kerja iblis? Apalagi kerjanya? Kan begitu kan? Pensiun kan? Makanya seharusnya iblis itu mencegah agar jangan sampai Yesus ditangkap. Karena apa? Itu tadi, ini sangat rancu.
sangat rancu. Jadi memang saat itu ya, saat itu berpolemik, saat itu terjadi keributan saat penyaliban Yesus. Ini kejadiannya, kejadian benar-benar kejadian yang besar. Pilatus telah membunuh orang yang tidak bersalah. Pilatus telah membunuh orang yang tidak bersalah, dan saat itu banyak yang mendukung, yaitu Bunda Maria. Sangat banyak yang mendukung Bunda. Ya, saat itu kemudian terjadinya gejolak, ribut karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Faktanya 9 kali dalam persidangan Yesus itu dinyatakan tidak bersalah dan harus dilepaskan. Tetapi Bunda Maria menyaksikan anaknya disiksa dan dibunuh, dia tidak terima. Bergejolak saat itu. Ketika bergejolak, tentara Romawi kemudian memberikan doktrin kepada orang-orang Yahudi agar tidak terjadi bergejolak, agar Raja Romawi tidak dikecam. Inilah doktrinnya, bahwasanya Yesus ditangkap karena dia mengaku dirinya Tuhan. Itu yang pertama. Ya, Yesus ditangkap karena mengaku Tuhan. Dan kemudian penyaliban itu tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia, ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya mereka akhirnya percaya atas doktrin tentara Romawi. Tetapi ya, ingat ya, yang pertama mereka percaya orang-orang Yahudi tidak meributin kejadian itu, percaya. Setelah itu bangkitlah Petrus dan bersama murid-murid yang lain, ada 11. Bangkitlah Petrus dan bersama murid-murid ke Pentakosta. Ingat ya, ke Pentakosta. Kebangkitan Petrus lebih gila lagi daripada Yesus. Langit menggelegar, api menyambar, hujan badai, semualah kedatangannya. Begitu dia datang langsung dikhotbah. Apa khotbahnya? Hei orang-orang Yahudi Yerusalem, dengarkanlah perkataanku dan camkanlah perkataanku ini. Yesus dari Nazaret yang telah diutus, yang telah kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu. Itu satu dalil pembantahan, ya. Tetapi Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut. Ingat ya, sengsara maut ya. Melepaskan dia dari sengsara maut. Karena apa? Waktu dia ditangkap, dipukul, diludahi, dibunuh hingga sampai mati, apakah itu merupakan sengsara maut atau tidak? Sengsara maut kan? Tetapi Petrus membantah, tidak mungkin ia dalam mengalami sengsara maut. Tidak mungkin ia mengalami sengsara maut. Artinya apa? Nyambung dengan surat An-Nisa, diserupakan, nyambung. Yesus ataupun Nabi Isa sesuai dengan surah An-Nisa, bahwasanya dia tidak dibunuh, dia tidak bunuh, dia diserupakan, ya. Ingat, dia diserupakan, menyambung surah An-Nisa 157. Sangat nyambung. Jadi biar jelas ya, itu sangat nyambung. Dia diserupakan, banyak ayat-ayat Yesus diserupakan. Nah, akhirnya datanglah Petrus. Sesudah dia berkhotbah, bentar dulu ya. Bentar dulu. Bang Alek, itu yang namanya akun Allah SWT itu dibisukan aja tolong dong. Itu dia komen-komen biar kita yang muslim itu menghujat dia gitu loh. Ya, ini Kak Timi, Assalamualaikum. Kak Cikan, Assalamualaikum. Islam apa Kristen, kakakku? Waalaikumsalam. Islam kakak, Islam bang. Oke. Cikan, monitor Cikan. Lanjut, Bang Blender. Oke. Ya, sebelum saya berlanjut ke situ, mungkin teman-teman ada yang mendengar sini banyak ya. Kita di sini Islam tetap membentengin ya, membentengin Islam ya, terkhusus dari fitnahan oten. Dah, yang terkhusus kita harus membantai orang-orang munafik, penyusup yang masuk ke dalam Islam ya. Orang-orang munafik ini tidak terdeteksi, tetapi berpura-pura baik terhadap Islam, bernarasi baik terhadap Islam, seolah-olah dia lebih Islam. Ingat ya, PDLA, Forum Islam,
Forum Islam itu komal orang munafik. Sekarang PDLA ya, yang digandungin oleh si Tristan Muslim. Ingat ya teman-teman ya, Forum Islam itu munafik. Jangan pernah terpengaruh dengan narasi-narasi mereka. Jangan pernah terpengaruh dengan narasi-narasi mereka. Ingat itu ya. Sebisa mungkin PDLA juga. Bang, Mas, sebentar Bang Blender, sebentar. Saya boleh bertanya? Kenapa Abang seperti itu? Kami Muslim nggak seperti yang Abang tuduhkan. Janganlah Abang sekejam itu sama kami. Kena kan? Kami Kena ini kan? sama-sama Ketahuan kan? Muslim. Ketahuan kan? Ketahuan. Ada penyusup di sini. Ketahuan. Saya Ya kan? bukan penyusup, saya bukan penyusup. Ketahuan ada Demi penyusup. Allah, Ya kan? saya Islam, saya Muslim. Ketahuan ada penyusup kan? Jangan gitu Bang. Hihi. Kamu ketahuan. Karena ketahuan. Ketahuan kan? Ada penyusup kan? Gimana bang? Itu atas tuh, samping host. Ketahuan kan? Ketahuan. Berarti nggak ada yang nyimak dibilang Bang Blender tadi. Ketahuan kan? Nah, coba dia. Kami itu baru Muslim. dikupas Bang Blender, baru ketahuan kan? Ketahuan ya. Cuci, ketahuan. Ketahuan. Kamu ketahuan. Bang Blender, izin bang. Tolong bang. Itu yang nama akunnya Allah STW itu bang. Tolong bang, dibisukan bang. Siapa lah hostnya lah? Hostnya. Tunggu. Yang mana? Iya. Ya, nanti ku bisukan. Ini Iya, ada moderatornya, Bang Blender moderator ya. Biar kita Yaudah, tuh Iron menghujat gitu loh. moderator. Lanjut, ini ada yang Iya, ketahuan nih boleh. Bang Blender. Ada ketahuan. Iya, Tadi dia silakan narasi ya. Tadi dia narasi kan. Kami Muslim katanya. Kami Muslim. Emang aku Kristen apa? Hah? Kami Muslim katanya. Host, tolong host, buka host. Host, tolong buka. Kami Muslim katanya tadi. Tadi ngomong itu ya. Kami Muslim Tolong tidak pernah gitu. buka mute. Emang kami nggak Muslim apa? Ketahuan ya. Ini Kak Cika ini gimana? Ini Kak Cika Bang, gimana? jangan sampai menuduh begitu sama kami ini. Kenapa Abang membenci kok malah kami? Apa salah kami sama Abang? Saya tanya dulu sama Abang. Saya ini bagian dari mereka. Abang jangan menuduh sembarangan. Enggak semua orang kayak gitu. Pertanggungjawaban perkataan Abang nanti di akhirat. Baik, ku pertanggungjawabkan. Cari saya ya. Saya nggak ikhlas dari dulu. Sebentar, gitu sama Khairul. Abang. Sebentar Lihat ya. aja saya nggak ikhlas dari dulu. Sebentar, jangan nangis kok biasa aja. Nah, orang munafik kan kayak gini nangis pura-pura. Sebentar. Saya nggak enak, gak sakit Sebentar, aku hati jelaskan. Abang bilang gitu. Ya. Jangan nangis dulu. Kau kok merasa? Emang kau grup di situ? Aku nggak ada bilang kau kok tadi. Aku di situ Bang. Kenapa Kok di Abang situ? seperti Ya, aku itu nggak sama tahu kau kami? bilang kau di situ. Kami ini orang baru Bang. Seharusnya Abang mengangkat kami, merangkul kami orang baru. Sebentar. Kenapa Abang seperti itu? Kau bilang sama bos kau itu Tristan. Kau bilang sampaikan. Dia bukan bos Dengar, kami. Khairul. Saya Khairul, tidak mengikuti diam dia. Diam dulu. Kenapa Diam, Abang ya. seperti itu Udah, sama kami? diam dulu. Kau sampaikan kepada bos kau itu Tristan Islam. Kau sampaikan ya. Kau sampaikan sama bos kau Tristan Islam. Kalau memang mau merangkul, rangkullah umat-umat Islam, bersatulah. Jangan memecah belahkan. Jangan kalian buka komal hanya untuk menggibah Bang Juma. Jangan hanya menggibah API. Jangan hanya menggibah Islam-Islam. Paham? Silahkan kalian berdiskusi, sampaikanlah Islam dan siarkanlah agama dengan benar. Tanpa harus menggibah Bang Juma, tanpa harus menggibah API, dan tanpa harus menggibah saya. Ingat itu ya. Nah, ketika ada orang, kalau kau benar-benar Islam yang benar, kira-kira menggibah itu baik tidak? Baik nggak menggibah itu? Kau di situ dan kau biarkan menggibah umat-umat Islam. Kau tahu nggak hadisnya ada? Kalau memang benar-benar kau Islam, paham? Paham kau itu? Nah, ketika tidak ada yang mendukung mereka, kemudian mereka mengatakan Islam tidak benar. Khairul, ya, Khairul, ingat ya. Ketika aku barisan di depan, jangan coba-coba kalian mengganggu api Islam dan lain-lain. Aku di depan. Sampaikan sama Tristan, aku di garda di depan, ya. Sudah 2 komal-komal munafik ku hancurin, gak bisa bergerak sampai sekarang. Selanjutnya Komal Clan sekarang nggak akan bisa ku buat bergerak kalian. Bilang sama Tristan, kalau mau cari keributan, ya, mau cari keributan, jangan banyak pendukung. KO dia, ya, Khairul ya, KO. Kayak kalian inilah yang dikatakan orang-orang munafik, keras terhadap orang munafik.
berpura-pura Islam tetapi menjatuhkan Islam, mencari Islam yang lemah, mencari iman yang lemah. Bilang kayak gitu sama Tristan, sampaikan. Salah orang dia bilang, ya salah orang. Jangan coba-coba ganggu. Kalau kalian mau gibah, gibah kalian dengan grup sendiri. Tahu kalian hanya menggibah Bang Juma, menggibah Api. Kalau aku naik menggibah aku, membuat screenshot aku, tahu kali aku di chat mencari cara screenshot aku diterapkan layar lebar. Nggak ngurus ya, nggak urus ya. Apapun yang kalian sampaikan, aku selalu menyampaikan di komal-komal. Alhamdulillah aku akan sampaikan. Teman-teman, hati-hati terhadap orang-orang munafik ya. Jangan mau dengar mereka. Room PDLA, forum Islam itu room munafik. Jangan pernah masuk ke situ dan jangan pernah percaya kepada mereka. Oke? Bang Handi, permintaan Apakah saya pernah abang menjelekkan abang di depan orang? Enggak kan saya? Adakah saya menjelekkan Ketika abang? kau membiarkan umat Islam itu menggibah Saya tuh tahu orang Islam sekali, mana yang gibah, berarti mana yang enggak. memakan ada Cari hadisnya, room saya, memakan nanti cari masuk bangkai room saya saudaranya di sendiri. FB ya. Paham kau? Kau Cari. Islam enggak? Kau Islam Iya. enggak? Kau tahu hadisnya enggak? Abang sendiri Islam bukan? Kenapa nuduh saya Ketika seperti itu? kalian menggibah Janganlah seperti itu. sesama muslim, kau memakan bangkai saudaramu sendiri. Nah, Kau biarkan abang itu. sendiri itu makan. Kau Saya biarkan itu itu. nggak pernah punya status, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah gibah orang. Kau di komal Sembarangan aja situ. nuduh. Nggak boleh Kau di kayak komal gitu. situ. Walaupun saya di Hah? komal Apa situ, yang tapi kalian saya lakukan nggak pernah situ? nyenggol orang. Jangan Apa yang asal dilakukan situ? aja. Apa yang Ini dilakukan orang situ? Seenaknya aja. Apa yang Sendirinya dilakukan di yang komal gibah, itu? Sendirinya Apa? yang ngejelekin orang. Apa sendirinya yang dilakukan? bilang Coba kau jawab munafik. dulu. Abang sendiri munafik. Apa? Saya Woi, tanggung jawab di apa hadapan Allah di komal nanti. itu sering Abang kah ini munafik. menggibahi Bang Juma? Seringkah Mana saya menggibahi nggak Api? pernah. Justru Sering. saya bangga sama Coba Bang Juma, jawab paham? dulu. Saya ini punya Sering nomor menggibah Bang WA-nya, Juma? punya Sering dia ada menggibah Api? Kau itu jawab di dulu. room saya. Gak ada Kau saya jawab ngejelekin dulu. Bang Juma. Sering menggibah Api? Kalau mereka itu udah salah, kenapa benarkan mereka bunda? Saya tuh ada room Seharusnya saya bunda cari, itu ada nolong saya Bang ngejelekin Juma. Bang Juma nggak ada. Sering nggak? Kau jawab dulu. Gua nggak pernah Sering nggak ngejelekin Bang menggibah? Juma. Dia ada di room Sering. gua. Bang Handi, Ya, sering semua nggak? ada di room gua. Gak ada gua pernah ngejelekin mereka. Cari di room saya Iya, tuh, di FB. Gua kau nggak pernah nggak ada ngibah, jangan menjelekin, sembarangan. tetapi dengar dulu. Tetapi ada ingat Tristan omonganmu. di situ Lu menjelek-jelekan sendiri yang gibah. Api, menjelek-jelekan Bang Enggak, Juma, gua menjelek-jelekan enggak, saya. enggak. Kenapa Saya kau nggak diam? pernah jelekin orang, nggak gibah orang. Ngapain gue yang dibawa-bawa? Kenapa kau diam? Sembarangan Kenapa aja, kau biarkan? Bilang blender. Kau tidak bilang menjelekkan munafik. ketika di situ Asal Tristan. aja. Ini Woi, orang dengar Alek, dulu. Bang Alek, Ketika Tristan, ditarik itu Bang Handi, Bang. So, ketika buktikan saya Tristan sama Bang Hadi. menjelek-jelekkan Sini, Api, saya Bang punya Juma dan roomnya, menjelek-jelekkan saya aku. punya WA-nya, grup WA-nya. Iya, Itu saya kenapa kau ngejelekin, biarkan? nggak pernah. Kenapa kau biarkan? Kenapa saya itu? Kenapa kau Bukan biarkan mereka biarin, bergibah? saya udah kasih nasihat sama semua. Saya ambil baiknya, nggak Kau ngambil turunkan. sana. Saya nggak Turunkan. berpihak sini. Kau turunkan. Kenapa kau biarkan? Seharusnya bunda turunkan mereka. Kalau memang Islam. Ngapain pula bunda bela mereka? Ngapain kau bela-bela mereka? Aku Udah tahu menggibah itu memakan bangkai saudara sendiri. Kenapa kau biarkan? Nggak ada aku ngebela. Kenapa kau turunkan? Dia Kau bukan jadikan bagian Kristen moderator. dari kami. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini hostnya kok lambat. Ini host aku kok dari tadi minta naik. Kenapa yang sulit naik? Banyak permintaan Bang Andi, nggak nampak Lagi rame Bang Handi. Saya pikir nggak boleh. Ya, boleh lah. Silakan Bang Handi. Bang Handi, aku tahu dia tuh ada di room saya dan dia juga ada nomor WA saya, ada grup juga WA saya. Apa saya pernah ngebela Api? Apa pernah saya menjelekkan Bang Juma? Enggak. Ini Saya ya, ngefans Mbak. sama mereka. Tar dulu, Mbak. Ngapain saya yang dipitnah? Jadi Tar dulu ya. munafik. Bang Andi, kecilin dikit egonya Bang Andi. Sembarangan kalau orang Punya nuduh kebesaran. saya penyusup munafik. Udah oke. Jadi gini loh. Tristan itu dari dulu itu selalu bergerilya tidak mau berjamaah, mencari orang-orang yang bisa mendukung dia. Iya, iya. Rata-rata di sana itu tidak setuju dengan perjuangan mayoritas Islam pada umumnya. Jadi memang dia masih muslim sih dia, tapi agak aneh begitu. Iya, iya, Bang. Saya berhasil memasukkan tim ke dalam sana di grup WA. Iya. Grup WA-nya di situ adalah Master FDLA. Apa yang dibahas di sana? Yang dibahas adalah menggunjing, memfitnah, membicarakan debater muslim, apologet muslim, terutama Bang Juma.
Saya buka saja dari nomor 0857 sekian-sekian atas nama Rian Ashaugi. Kata dia begini, jadi nggak heran banyak di TikTok Kristen bilang kalau Juma, nah ini Juma dia bilang nih, dia tulis Juma aja nih dia nih, kalau Juma mengatakan Muhammad itu Allah gitu ya. Iya. Dibalas oleh nomor 0857 54 dan sekian-sekian atas nama Nur Anissa. Iya bang, astagfirullahaladzim ya, Allah itu udah nyata sesat itu bang, udah nyata itu syirik. Dibalas oleh Rian Asugi, jadi kesimpulannya jika kita mempercayai sesuatu itu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dibalas lagi oleh 0857 Nur Anissa, kalau gitu apa bedanya kita sama Oten kalau gitu, kalau mengatakan Allah itu, dan seterusnya. Itulah percakapan yang habis tangkap layar oleh tim kami yang masuk di sana di grup Master PDLA. Artinya adalah mereka selalu mencari celah, mengkritik Bang Juma, bahkan memanggil Bang Juma dengan nama Juma, sebagaimana Oteng memanggil Bang Juma. Kira-kira begitu. Ya makasih. Oh. Ya, tapi- Saya ini nggak enaknya dia itu bilang penyusup sama saya. Sementara saya ini nggak pernah ikut-ikutan sana sini. Saya bangga sama Bang Juma. Saya juga kenal Om Handi. Saya kenal semua yang ada di grup WA kan. Tadi Mana aku nggak ada mengatakan kau loh. Nggak ada. Tadi bilangnya awalnya Aku ada hanya penyusup. Nah, mengatakan aku penyusup katanya. hati-hati terhadap penyusup, terutama itu Komar kan, PDLA. Aku bilang begitu gitu. aku ngomong, ini kan abang menyebutin grup PDL. Iya, jadi iya, aku iyalah. tersinggung Kan aku lah. mengatakan kan gitu. bagian dari mereka. Coba Lah, kalau jadi, aku nggak mana bagian aku dari tahu? mereka, aku nggak ikut campur. Mana aku tahu. Jadi kenapa tadi Anda mengatakan kami Muslim? Emang aku nggak Muslim apa? Ya, Udah cukup Bang Blender, nggak usah. Yang Nur Anissa itu di siapa? Bukan Ibu Anissa di sana ini. Nur Anissa itu siapa? Iya, bagian dari sana Om. Grup Bukan kami Ibu itu- Anissa, bukan nih, bukan Ibu. Bukan Anissa. Iya, orang lain. Ya mereka ini kerjaannya ya, izin ya. Kerjaannya itu khususnya selalu hampir sama 11-12 sama si Logika ini. Selalu mengkritik Bang Juma. Dia mengambil momen-momen memotong videonya Bang Juma. Ya sama akalnya dengan Kristen. Oten-oten itu memotong momen-momen, tidak diambil secara keseluruhan, memframing apa yang di statement Bang Juma seperti Allah dan Muhammad itu. Dia nggak membahas sekaligus bagaimana Yesaya 96 mereka diskusi. Iya. Di sana itu Bang Juma mengatakan kalau seandainya, nah itu di situ ada pengantarnya. Nabi Muhammad lah yang paling pantas, tapi itu tidak mungkin karena Allah itu berdiri sendiri, laisa kamitsli Isa. Ini begitu Bang Juma selengkapnya. Tapi mereka memotong sama dengan Kristen. Oten-oten piti-pitinya diambil. Grup inilah pada dasarnya mengkritik dan memfitnah grup PDLA di sana. Kira-kira begitu. Komandonya si Tristan. Si Tristan itu komandonya. Dari dulu seperti itu, nggak, ini anak nggak pernah berjamaah. Gitu kira-kira ya. Nanti, ya. Ya, kemarin ada di situ aku chat sama grup kalian sengaja. Terus kemudian di screenshot chat aku kalian lebarkan di layar lebar. Hah? Coba. Kayak gitu. Karena abang itu mancing-mancing kayaknya. Mancing-mancing apa mancing-mancing? Mancing-mancing abang tuh ngecat-ngecat di bawah Iya, sih abang siapa kayak pula gitu. ngechat? Siapa yang ngechat? Aku nggak masuk grup kalian kok, lucu. Aku kemarin Terus, ribut sama abang Tristan. barusan ngomong sama aku siapa? ribut sama Tristan. Terus? Udah. Loh kenapa? Aku ribut sama Tristan. Dan ternyata dia moderator, aku di mute-nya. Ya udah. Itu aja. Gedein dulu nih, gedein. Kita baca aja di grup WA-nya ya. Silakan. Ini grup WA-nya ya. Itu grup WA-nya, ntar dulu ya, saya luar dulu. Buka dari awal dulu, tunggu ya. Silakan. Waduh, mana sih? Pokoknya dari grup WA ini
bukan singa Allah ya, ini tertutup. Itu PDLA. Iya, iya. PDLA betul ya Mbak? Iya, iya. Nah, ada yang bisa baca ini percakapan di dalam grup nih. Itu memanggil nama Jumat, bilang aja. Jadi heran banyak di TikTok Kristen bilang kalau Jumat mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Ini. Jadi dia mengikuti ala Kristen. Nah, dibalas oleh Nur Anissa, sabar ini ujian dek. Tuh. Nah, seterusnya ke bawah tuh. Itu grup-grup ini hanya kerjaannya itu tidak dakwah. Kerjaannya itu adalah mengkritik para apologet Islam, mengkritik, tempatnya mengkritik, mengkritik dan memfitnah. Kerjaannya di sana kira-kira begitu. Lanjut. Ya Nur, kau sampaikan sama Tristan, ya sampaikan sama dia. Aku nggak pernah berurusan, aku nggak pernah berurusan sama dia. Dia banyak mengadu, ngeluh sana ngeluh sini, aku nggak open. Tapi kemarin, berurusan sama aku, salah orang kau Tristan bilang sama dia, salah orang kau. Sampaikan gitu. Dan kalau kalian mendukung dia, berarti kalian termasuk kaumnya. Ingat itu, ya. Jangan gitu. Termasuk, nggak akan bisa berkembang akunmu, nggak akan bisa berkembang. Paham? Orang-orang munafik harus keras terhadap orang-orang munafik. Dalam diam aja bergabung dengan astaga aja ku bongkar, nggak bergerak apalagi kalian. Salah orang bilang Tristan itu salah orang. Muak kali aku dengar gibahannya aja, menggibah aja kalian, menggibah aja. Itu aja nek komal-komal, kampungan. Sekarang kalian mau gabung lagi sama astaga, ya mau gabung sama astaga lagi, menghancurkan Islam, nggak akan bisa. Lama aku ada nggak akan bisa. Logika lagi, kalian lagi mau kerja sama logika, laut lah kalian, ke laut. Jadi nama akunnya ini nih, nama akunnya ini nih. Kalian. Logonya nggak kelihatan nih. Logonya nggak. Nah, logonya sebenarnya berwarna itu. Master PDLA. Ya. Nama grupnya ya Bang ya? Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dulu kalau ada begini. Saya dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya mau tambahan dulu ya tentang grup itu. Astagfirullah, saya kan belum selesai. Ya Allah. Dulu kan, nanti belum selesai kan, sopan dikit kamu baru datang kok. Lanjut. Sebentar ya, kita simak dulu Bang Handi ya. Udah selesai, ini penting kayaknya, aku standby dulu. Lu bro, Gandhi silakan. Bang, pertama izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waktu beliau itu buka komal, kalau nggak salah saya sama Bang Blender udah di atas itu, udah mensupport gitu kan. Tapi di waktu itu setelah 2 hari 3 hari saya diizinkan naik di situlah, kok malah saya dimaki-maki bahkan kata-kata anjing. Dan di situ emang yang selalu digibah itu Bang Zuma, Bang Hadi, semuanya digibah bahwasanya itu semisal apologet yang tergabung dari API itu nggak bener. Beliau ngomong bahkan sesama ada Kristen naik pun digibahin seperti itu. Jadi menurut saya sempat Bang izin Bang, Anda berisik Bang, ini direkam ya. Ini direkam, Abang berada di tempat yang tidak layak Anda speak. Tolong cari tempat yang sepi gitu loh. Ini direkam ini pembicaraan. Oke. Monggo lanjut. Udah minta didahulukan tapi Anda berisik kan nggak enak juga didengar gitu loh. Jadi Khairul ya, pertama saya masuk ke forum kalian, forum Islam, dan saya sampaikan, alhamdulillah banyak kita buka-buka komal khusus Islam. Sebentar, silakan Bang Handi. Tunggu dulu saya bicara. Ya, aku pengen tahu dulu Bang Handi. Bang Handi silakan. Gantian dulu nanti baru Bang Blender dulu, Mbak. Yang diatur biarin dulu Bang Blender. Sebentar ya. Jadi saat itu ada Oten CP naik situ, saya naik ke sana. Udah, saya bilang kita akan kembangkan. Alhamdulillah buka komal Islam, kita akan kembangkan. Dan saya 100% mendukung komal Anda, 100% mendukung komal-komal kecil, karena Oten masuk ke komal-komal kecil sekarang.
Oke, nah hari kedua saya masuk ke situ, kok sudah berbeda. Yang tadi mendukung masuk Tristan dan dia ternyata jadi moderator, ketahuan. Yang tadi niat mendukung, ketahuan kan? Nah, itulah dasarnya. Kami mendukung kan? Saya mendukung nggak pertama? Nah, silakan tanggapin, silakan tanggapin. Ini Bang, saya nggak tahu awal mula permasalahan Abang sama Bang Tristan. Kenapa room kami yang jadi masalah? Memang benar Bang Tristan tuh selalu di room kami, tapi kami saya pribadi ya, saya tuh nggak mau usik. Saya tahu siapa Bang Handi, siapa Bang Juma dan lain-lainnya itu saya udah kenal betul. Karena semua ada di room saya di FB. Silakan kalau nggak percaya, akun saya Jiji. Kalau nggak percaya, silakan, nggak ada gibah namanya FPI siapa Bang Juma siapa nggak ada. Aku tuh gak mau nyenggol sana sini karena dia senior saya. Maksud saya ikut di TikTok ini, ikut mereka itu pengen apa tuh menambah wawasan. Cobalah di TikTok, jangan di FB aja. Ayo kita buka komal di. Oh, Anda namanya Jiji itu ya, Jiji ya. Iya, Oh, iya. Anda ada, baru ingat aku. Anda di Jiji kan, di samping host duduk ya, saat itu ya. Sebenarnya Beringat. aku nggak tahu Iya, 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 permasalahan Abang sama permasalahan Abang sama Bang siapa? Bang, aduh lupa lagi siapa tuh? Tristan. Bang Tristan. Nah itu saya tuh nggak tahu awal permasalahan. Kenapa ini komal jadi sasaran? Kan saya tuh aneh nih. Saya pengen tahu sih sebenarnya. Makanya saya masuk ke sini. Karena dia menjadi moderator. Apa? Permasalahannya Oh, enggak, apa? waktu ribut saya di mute. Saya tahu dan saya nggak. Masalahnya gini Bang. Seandainya saya tahu awal permasalahannya, enggak, saya cerita dulu. Mana sih? Saya pengen tahu awal permasalahannya itu apa, kenapa gitu. Bang Tristan sama grup api ini Anda kan ada di situ. Anda ada di situ. Dia bertanya bagaimana konsep ketuhannya Yahudi. Konsep itu kan, masih ingat kan? Aku mengatakan konsep Tuhannya Yahudi dan Islam sama konsepnya. Kalau dengan Kristen beda. Apa kata Tristan? Wow, kau percaya, dikeluarkan dalilnya. Kau percaya Yahudi gini segala macam, langsung dikatakan aku sesat apa segala macam. Bicara konsep, menuhankan Tuhan yang satu, Esa, itu loh. Terus kemana-mana penjabarannya. Oh, yang percaya orang Yahudi gini segala macam. Udah gila ya. Kan ada bertanya, bagaimana konsep ketuhanan Islam, Kristen, Yahudi? Ya. Aku bilang konsep ketuhanan Islam dan Yahudi sama. Kalau Kristen beda. Ya, terus Bang. aku dikatakan apa? Sesat. Menuhankan Tuhan yang Esa, kan begitu. Di mana salahnya? Aku turun waktu Anda paham kan itu awalnya kan? Mati ini apa tuh HP saya mati jadi nggak tahu kelanjutannya Abang itu sama Bang siapa? Mati orang kau ada di situ kok. Cemana pula saya mati? Saya ada di situ. Ada kau di situ kan? Iya, tapi ada di situ. Kalau kau mati terbang kau, nggak ada di komal. Saya keterusannya nggak tahu HP saya tuh lowbat, jadi saya keluar gitu loh maksud saya. Abang paham kan? Orang kau ada di situ kok aku ribut, cemana? Iya, makanya tadi kau sebutkan Jiji, aku masih ingat. Iya, ada saya di situ. Kelanjutannya Abang sama Bang siapa? Sama Bang Tristan nggak tahu. Silahkan Abang lanjutan. Kelanjutannya aku dikit di mute. Gitu. Kelanjutannya cemana? Dia moderator banyak. Jadi celup ibaratnya. Oh iya. Iya, sabar Abang, sabar. Iya. Enggak, saya ngerti. Gini saya loh, ngerti, kalau kau memang benar-benar Muslim Islam, kau tahu ada hadis kan? Menggibah saudaranya sendiri sama dengan memakan daging bangkainya saudara sendiri. Abang, nah, betul ketika itu. ada menggibah di situ, kenapa kau biarkan? Enggak ngebiarin Abang, saya ikut campur. Saya juga ngomong jangan sampai ngegibah atau urusan pribadi di room ini, kataku gitu Abang. Saya tuh bisa apa? Saya bisa apa coba? Cukup. Saya udah ngomong. Cukup. Tapi mau bisa apa? Cukup. Ya. Makasih Bang Andi, silakan. Yang jelas Tristan ini dari dulu memang tidak pernah mau berjamaah. Lebih dia berjamaah sama Tristan. Tristan ini dari dulu. Mulai dari grup WA, di Zoom, sampai ke sini. Mereka selalu bermain sendiri mencari orang-orang yang setuju dengan dia
mengkritik, menggibah, memfitnah para apologet Islam. Terutama arahnya ke Bang Juma, menyebut nama kok begitu. Grup WA-nya itu yang tadi logonya seperti itu ya, Anda udah paham semua. Ini banyak sekali yang dikirim ke saya, tapi cukup beberapa saya tampilkan di sini. Ya kalau memang mereka itu Muslim, ya silakan saja. Misalnya ada ilmu yang Anda dapat, apa salahnya Anda bisa japri lah, dijapri saja, diberitahu di belakang. Jangan membuat grup bekerja sama dengan Kristen mengkritik. Ya 11 12 kenapa ini berisik? 11 12 sama si lo gila. Si topik itu sama. Kenapa demikian? Karena orang ini cenderung mencari duit dengan cara begitu. Mencari popularitas. Kalau aduh ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi apa ya, terpotong-potong ya. Jadi kalau ada yang demikian ya kita sih paham lah semua dari dulu seperti ini. Mestinya sebagai Pak Sipul, kalian kemarin ada biarin dulu Pak Sipul mau bicara. Apa Pak Sipul, silakan. Blender kemarin itu mau ngancam menghangusin room saya. Ada apa? Salah saya apa? Kita orang ini. Hah? Lo, apalagi Ayo sini ngomong. orang ini. Saiful, tunggu dulu di bawah Kalian ya. ini Ini mau lagi menghangusin menjelaskan. Turunin, Saya, belum selesai nih apa masalah. masalahnya? Udah ada masalah baru lagi. Turunin aja nih si Saiful ini. Ini masalah belum Lanjut. kelar. Yang mau naik sebentar dulu ya. Kita dengarkan dulu penjelasan Bang Handinya. Silakan Bang Handi. Lanjut Han. Ya itu tadi sih, bahwa mari kita sebagai saudara Muslim, kan udah tadi diberitahu Bang Blender. Itu kalau menggibah sama dengan memakai darah bangkit, darah daging saudara Anda sendiri. Mestinya kalau sebagai Muslim loh ya, mestinya dijapri aja. Tidak ada apologet Islam itu sempurna. Pasti mungkin ada keliru, hilaf. Ya mestinya kalau Anda ingin meluruskan saudara sendiri, dijapri aja. Kan semua tahu nomornya Bang Juma. Telepon aja. Bahwa Bang Juma mungkin seperti ini, kan lebih baik begitu. Tapi ini bekerja sama dengan Kristen, terus menggibah, memfitnah. Nah, ini yang problem nih. Apa maksudnya coba? Maksudnya adalah, kalau Bang Juma kita fitnah terus, ya apologet Islam jatuh. Karena Bang Juma adalah pimpinannya. Itu maksudnya. Kita yang akan maju, menghancurkan Islam dari dalam. Jadi ini sebenarnya orang-orang kayak begini bukan pahlawan, tapi pecundang. Pecundang orang-orang mereka seperti ini. Itu kira-kira poinnya, teman-teman. Jadi untuk itu waspada orang-orang yang kayak begini. Kaum munafikun. Kira-kira begitu. Tadi siapa naik? Apa masalah menghancurkan komalku? Memang sudah hancur komal kau kok. Memang udah hancur ku buat. Nisa udah selesai bunyi saya. Hancur. Kok mau menghancurkan? Sudah hancur. Karena kau bersama orang munafik. Paham kau? Ya. Perintah di Al-Quran jelas. Keras terhadap orang munafik. Keras. Ingat ya, kayak kalian ini enggak, ini yang paling bahaya kalian. Bahaya. Kalau Oten musuhnya nyata, nampak kita. Kalau kayak kalian ini enggak nampak. Pengecut, ini yang bahaya. Keras terhadap orang munafik. Nggak ada cerita berpura-pura baik, berpura-pura Islam. Ini yang bahaya. Gas terus. Makanya kau bilang kau niat mau menghancur, udah hancur kau malah kau, udah hancur toh kau. Mana berani Zuma ngadepi. Udah nggak usah kau gemeter di sini kau. Berani kau. Berani saya ketemu sama saya. Berani. Saya berani ketemu sama saya. Berani kau ngadepi Tristan kalau ya, saya berani ketemu. Saya bayar dia 20 juta ketemu saya di Jakarta. Ketemu apa? Telepon aja nggak berani kok. Saya berani ketemu Tristan. Diam kau, diam dia. Dimute dulu dia. Dimute dulu, dimute. Oh, dimute dulu dia. Ya, saya berani ketemu Kristen, saya kasih uang cash 20 juta, ketemu langsung sama saya. Saya di Jakarta Pusat. Hei, monyet. Hei, monyet. Hei, monyet.
Handi Selebes ini yang ngomong. Kau ketemu saya. Kau ketemu saya. Woi, saya Jakarta Pusat. Saya gaji kau ketemu aku. Aduh. Mau saya gaji kau. Diam dulu yang lainnya. Ketemu saya gaji. Saya jamin transfermu. Handi Selebes, lu mau ketemu sama saya? Kristen kek, siapa kek? Apa kek? Ketemu saya. Dasar semua pengkhianat, mengatasnamakan Islam mencari duit, mengatasnamakan Islam mengisi perut, kerjanya hanya fitnah. Kaum kafir semua kalian ini. Islam tapi tidak membela Islam. Apa itu? Mengaku Islam tapi berjamaah bersama Kristen, berjamaah sama oten-oten, kerjanya gibah, fitnah tiap hari. Ketemu sama saya undang kau, saya di Jakarta Pusat, nomor saya ada di WA, semua orang tahu. Lu tinggal WA saya, lu Sherlock, saya datang. Seluruh Indonesia, saya datangin kau Tristan. Dengan yang tadi ini, siapa nih tadi ini? Siapa namanya nih? Si Saiful ini. Saiful Nah, bin Yusuf. Monyet bang, monyet. Nah, lu ambil nomor aku, lu Sherlock, saya datang. Kalau di luar Jakarta, saya naik pesawat terbang ke tempat Anda. Tuh, yang namanya laki-laki tuh. Siapa yang lihat kau? Isi rumahmu apa sih? Jangan-jangan aku memelihara babi ngepet di dalam rumahmu itu. Mengaku Islam tidak berjamaah, hanya kerjanya ngoreksi tiap hari fitnah. Sekali lagi, kalian itu kalau mau berhubungan dengan Bang Juma, lewati dulu abangnya ini. Kau tahu Juma, Bang Juma itu adalah adik saya. Siapa berani mengganggu dia? Hadapi dulu, hadis Selebes. Paham kau? Kira-kira begitu teman-teman. Lanjut lagi. Iya, kalau mau menghadapi Bang Zuma, hadapi kita dulu ya. Banyak ini. Jangan sok-sokan kalian. Ya, Silakan. saya juga ini ya. Ya, ini Saiful ya. Saiful kalau masih di bawah. Yuk kalau misalkan nggak berani ketemu dengan Handi Selebes, ketemu saya aja dulu ya. Nomor saya nih. Nanti nomor saya ini 0 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 3 tambah 8 tambah 8. Dah, tuh catat tuh nomor saya. Kalau nggak hafal deritamu, Saiful ya. Nah, saya di Jakarta juga sama kayak Bung Handi, cuma bedanya saya di selatan. Jangan macem-macem kamu ya. Saya ini dulu 2 mantan karateka. Sekali you macam-macam sama Saiful, mohon maaf, you pulang tinggal nama. Ya, hati-hati kamu Saiful. Terus siapa nih? Ante-ante ya, tri setan ini. Ya. Saya juga begitu. Ketika apa namanya? Ada berani macam-macam entah dengan Bang Zuma atau dengan agama saya atau dengan agama Allah ini, ya. Mending muka ketemu muka, tangan ketemu tangan, mata ketemu mata dengan saya. Siapa paling banyak darah, dia yang kalah. Itu aja. Sebenarnya gini loh, mereka ini izin Bang, aliran Syiah ini mereka ini. Jadi aliran Syiah ini mereka ini, gitu ya. Aliran Syiah laknatullah ini mereka ini. Semua orang-orang kayak beginian. Kalau mereka kalau anda ini benar-benar ini Oten jangan dinaikkan dulu. Si Peri jangan dinaikkan dulu. Si Peri ini ntar dulu lah, dibuang aja di gebang ini si Peri ini Siapa yang naikkan? Oten jangan naikin dulu Bung. Mereka ini sebenarnya alirannya aneh. Dia bukan Muslim sebenarnya kalau mau dihitung, dia Syiah itu. Itu satu. Coba dia si Tristan live. Bang Juma live, saya live. Kira-kira penonton mau milih mana ya? Coba saya mau nanya semua teman-teman di sini. Bang Juma live, si Tristan naik, atau si Saiful live. Kira-kira penonton lebih banyak kemana teman-teman? Oh debat, pasti Bang Zuma lah, Bung Handi. Di sana paling yang tertinggal di sana paling kerocok-kerocoknya gitu loh. Itu. Jadi Anda bisa melihat lah di situ, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jadi Anda memang ini benalu gitu loh. Inilah yang merusak Islam sebenarnya. Mengaku Islam, masuk ke dalam. Yang lebih parah ini, makanya tetap harus waspada. Waspada orang-orang yang kayak beginian. Hati-hati,
Ibu Nisa juga kalau memang Anda Islam yang tinggalkan tempat itu. Di situ tempatnya tempat gibah kok. Tempat fitnah kok, Bu Nisa. Baca aja sendiri di grup WA-nya itu. Tempat menggibah. Tampilin lagi Bung Handi yang grup WA FDMA itu. Iya. Bayangkan ya. Bayangkan gitu loh. Lebih menghormati Kristen tamunya dibanding menghormati saudaranya Muslim. Saudara Muslim yang di-kick. OT yang dibiarkan di atas. Nah, Anda boleh berpikir